Bangkitnya Dataran Hitam bab 951 Saran Kaisar. Beberapa menit kemudian, setelah terbang dengan semua yang dimilikinya hanya selama beberapa menit, Oswald telah menghilang di cakrawala kota awan, meninggalkan banyak ahlinya yang khawatir. Tapi itu tidak sia-sia. Setelah meninggalkan rumahnya dengan marah, penguasa sekte ini secara tidak sadar menggunakan kemampuan bawaannya saat pindah ke ibu kota kekaisaran. Dan hal seperti itu mungkin tidak menjadi masalah jika itu terjadi pada orang lain. Tapi kemampuan bawaan Oswald digunakan untuk intimidasi, sesuatu yang sangat efektif melawan mereka yang lebih lemah darinya. Dalam situasi ini, dari 10 juta orang di kota itu, dialah yang terkuat dalam hal budidaya. Dan dengan demikian, meski kepergiannya cepat, hanya beberapa detik, jutaan orang di kota itu telah menderita karena kemampuan orang tersebut. Ketika para ahli dari Sekte Awan Abu-Abu pergi ke jalan-jalan kota itu untuk memeriksa situasi, mereka menemukan ratusan ribu orang tidak sadarkan diri di jalanan. Sebagian besar orang tergeletak di tanah seolah-olah mereka tiba-tiba memutuskan untuk berbaring dan tidur di tengah jalan. Bersamaan dengan mereka, binatang spiritual juga berjatuhan di pinggiran kota, dan banyak binatang terbang yang menderita, terjatuh di atas rumah, manusia, dan lain-lain. Sementara itu, keheningan yang seharusnya tidak terjadi di tempat yang mencolok merasuki area itu, bahkan membuat suara air liur tertelan pun terdengar jelas. Sulit dipercaya, seorang kaisar spiritual mengatakan hal ini bersama teman-temannya ketika dia melihat situasi di kota itu. Tapi bukan salah mereka kalau mereka takut. Itu karena kemampuan bawaan Oswald begitu mengesankan sehingga mereka yang berada di bawah tahap ke-7 tidak akan berdaya ketika diaktifkan. Pria ini begitu kuat sehingga bahkan kaisar spiritual pun akan merasakan penindasan hanya dengan pandangan sekilas. Akibatnya, jutaan penduduk setempat mengalami kehancuran spiritual karena tindakan Oswald yang tidak penting. Aktifkan pertahanannya. Seorang suci spiritual meneriakkan hal ini dari tengah kota itu, prihatin akan betapa rentannya tempat ini yang tersisa. Tetap dalam keadaan waspada, cari tahu kemana perginya Master Sekte. Komando tersebar di jalan-jalan kota itu. Sementara beberapa orang yang masih berdiri mencoba mengendalikan situasi dan melakukan sesuatu untuk mengembalikan keadaan normal. Di sisi lain, yang lain sudah khawatir tentang apa yang akan dilakukan Oswald selanjutnya. Bagaimanapun, meskipun dia adalah salah satu yang terkuat di Flaming Empire, hal itu tidak membuat Sekte Awan Abu-Abu menjadi tak terkalahkan. Tidak hanya ada penggarap sekuat dia di negara bagian ini tetapi juga ada organisasi yang lebih kuat dari mereka. Akibatnya, orang-orang yang lebih berpengalaman ini mulai khawatir. Saat Sekte Maisi menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Kota Awan, 1 hari telah berlalu sejak kepergian kakek Minos. Namun, meski itu hanya dalam waktu singkat, Oswald telah menempuh jarak yang sangat jauh dari ibu kota kerajaan salju ke kota kering. Hampir 2 bulan perjalanan Minos menggunakan Maida. Tetapi bagi seseorang yang berada di level tertinggi dari tahap ke-8, itu hanyalah berjalan-jalan di taman. Sial, Oswald tidak hanya perkasa tetapi juga wilayah tempat dia berada. Dengan itu, dengan manipulasi energi spiritual di luar tubuhnya, dia telah menempuh jalan ini dengan mudah, akhirnya mencapai ibu kota kerajaan Flaming. Peyton adalah ibu kota kekaisaran. Rumah bagi 12 juta orang, sebuah tempat dengan jumlah orang suci spiritual per meter persegi yang sama banyaknya dengan raja spiritual di beberapa ibu kota di wilayah utara benua tengah. Pada saat yang sama, ini adalah lokasi kuil gereja spiritual yang bertanggung jawab atas urusan lokal dan wilayah utara, tempat Gloria bekerja dan tinggal. Namun setibanya di kota besar ini, Oswald tidak menyia-nyiakan waktunya untuk mengapresiasi keindahan dan atraksi setempat. Tidak, dia sudah mengetahui setiap inci tempat ini, jadi dia langsung pergi ke istana kekaisaran untuk berbicara dengan kaisar lama. Dia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat banyak melawan gereja spiritual, jadi membuat keributan di kuil organisasi itu tidak akan banyak membantu tujuannya. Oleh karena itu, pilihan terbaik adalah meminta bantuan kaisar agar dia dapat membantunya mengenai 7 sekte lainnya. Dan dengan cepat, Oswald mencapai aula kekaisaran, di mana Harold Edwardstone, kaisar level 80, duduk di singgasana merah tua, diam-diam memperhatikan lelaki tua berambut putih itu. Sang kaisar terlihat jauh lebih muda dari Oswald, meskipun ia telah hidup beberapa abad lebih lama dari kakek Minos. Tapi itu tidak aneh. Lagi pula, selain para kultivator tahap ke-8 sudah mampu mengubah tubuh mereka dengan mudah bahkan pada saat-saat sebelum kematian, seseorang di tahap ke-9 melakukannya dengan jauh lebih baik. Jadi, pria kuat, tinggi, berambut merah, bermata coklat yang duduk di singgasana itu tidak terlihat seperti seseorang dari generasi sebelum Oswald. Tapi tetap saja, kedalaman tatapannya tidak ada bandingannya, dan bahkan master dari Sekte Awan Abu-Abu pun berperilaku baik di depannya. Ada apa, Oswald? Kenapa tiba-tiba kamu meminta bertemu denganku? Suara orang itu bergema di area berstandar tinggi itu, menyebabkan banyak orang suci spiritual di sana menundukkan kepala mereka tanpa sadar. Oswald kemudian memberi isyarat memberi salam dan berkata,
Yang Mulia Kaisar, orang ini datang ke sini untuk mengajukan petisi keadilan kekaisaran. Oh, keadilan. Mata sosok itu menajam mendengar kata-kata itu. Siapa yang akan membuat Master Kuat Coleman, yang baru saja mencapai level 79, meminta keadilan? Tangan kanan Kaisar, level 79, menanyakan hal itu dengan rasa ingin tahu. Yang lain di tempat itu juga memperhatikan pria itu dengan rasa ingin tahu, tidak mengerti dari mana asal keluhan Oswald. Dia lalu berkata, keluarga saya telah diancam dengan perintah dari gereja spiritual. Dia lalu melambaikan selembar kertas di tangan kanannya. Mereka telah memberi wewenang kepada sekte-sekte kekaisaran untuk bertindak di wilayah utara benua tengah melawan cucuku. Jadi, itu dia. Kaisar memandang Oswald dengan senyuman di wajahnya dan bertanya, cucu, apa maksudmu bocah nakal yang menyebabkan semua masalah di utara ini adalah cucumu? Hal ini sudah sampai ke telinga pria itu. Namun karena perang di wilayah utara hanyalah hiburan baginya, Harold tidak repot-repot meneliti atau mengambil tindakan atas perang tersebut. Oleh karena itu, ia terkejut dengan hubungan kekerabatan antara Oswald dan Minos. Iya, Yang Mulia. Oswald menyadari apa yang dipikirkan Kaisar dan kemudian berkata, Minos melakukan apa yang dia inginkan di wilayah utara, tanpa bantuan apapun dari organisasi saya. Saya dapat meyakinkan Anda tentang hal itu, Yang Mulia. Begitukah? Kalau begitu aku harus mengucapkan selamat padamu karena memiliki cucu yang berbakat dan berani. Harold tersenyum sebelum akhirnya melanjutkan masalah ini lebih jauh. Tapi apa yang bisa kulakukan untukmu, Oswald? Menurutmu apakah aku begitu berkuasa hingga mencoba ikut campur dalam urusan gereja? Saya memahami posisi Yang Mulia. Tetapi gereja spiritual belum memberikan perintah apapun untuk bertindak. Itu hanya membebaskan kami untuk melakukan apa yang kami anggap terbaik. Yah, yang saya minta adalah Yang Mulia mencegah 7 sekte besar kekaisaran lainnya bertindak melawan cucu saya. 6. Begitu. Tangan kanan Kaisar lalu berkata dengan nada serius. Tuan Coleman, apa yang Anda minta tidak mungkin. Bagaimana kami bisa mengganggu 7 sekte hanya untuk 1 orang? Saya benar-benar turut prihatin atas situasi cucu Anda. Tetapi jika kekaisaran mulai melakukan campur tangan terhadap organisasinya, kredibilitas kami akan segera rusak. Yang Mulia, saya menyarankan agar kita menolak permintaan Tuan Coleman. Orang itu berkata dengan serius. Ya, sekte lain akan peka jika kita ikut campur sedemikian rupa atas nama sekte awan abu-abu. Tuan Coleman, permintaan ini tidak masuk akal. Komentar muncul di sekitar saat Kaisar berdiri diam, memandangi bawahannya itu. Setelah beberapa saat, dia melambaikan salah satu tangannya, menyebabkan semua orang terdiam. Oswald, kamu tahu aku tidak akan melakukan itu. Tetapi dari informasi yang saya terima, gereja memberi wewenang kepada semua sekte di negara bagian saya untuk menjalankan misi itu. Jadi, Anda dapat bertindak dengan cara Anda sendiri untuk menentangnya. Jika kamu ingin mencegah akhir dari cucumu, bicaralah dengan 7 sekte lainnya. Mungkin mereka akan menyerah pada hal itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 952 kembali ke Kota Kering. 5 minggu kemudian, setelah melakukan perjalanan dengan cepat, berhenti sesedikit mungkin dalam perjalanan pulang, Minos melihat kubah Kota Kering dengan senyum puas. Dia telah melakukan perjalanan selama berminggu-minggu hanya bersama dengan makhluk spiritual yang membawanya, setelah berlatih keras dengannya, dan menggunakan waktu luangnya untuk pengembangan diri. Dan meskipun masih ada beberapa minggu tersisa sebelum dia dapat mencapai peningkatan level, Minos sudah sangat dekat dengan level 54 pada hari-hari itu. Terlebih lagi, tidak ada hal penting yang terjadi dalam perjalanan mereka menuju kota ini, di mana saat ini, Maida perlahan-lahan menurunkan ketinggiannya. Namun dalam beberapa minggu perjalanan antara kerajaan salju dan tempat ini, Minos telah menemukan berita tentang perang di wilayahnya melalui majalah regional. Di antaranya adalah penarikan pasukan kerajaan ombak dari Dataran Hitam, yang terjadi kurang dari 2 minggu yang lalu ketika Black dan Wilfred akhirnya berhasil melaksanakan rencana mereka. Dan tentu saja, perubahan ini sangat mempengaruhi semua orang yang terlibat dalam perang kemerdekaan Dataran Hitam. Keluarga Walker telah menggunakan pembenaran bahwa mereka sangat menderita akibat dampak perang, akibat menjadi musuh Stuart muda. Oleh karena itu, mereka menyatakan bahwa mereka perlu mundur ke wilayah mereka, di mana mereka akan berusaha memulihkan kerugian yang mereka alami baru-baru ini. Meskipun pembenaran ini sangat masuk akal, hampir tidak ada yang senang dengan hal ini. Sebaliknya, bahkan pengikut organisasi itu merasa jengkel dengan hal seperti itu. Lagi pula, mereka semua sudah cukup kehilangan. Pada titik perang ini, akan lebih baik jika kita bertarung sampai akhir untuk setidaknya memusnahkan musuh. Hal ini tentu saja mengingat banyak bala bantuan keluarga daerah yang sudah tiba di wilayah tersebut. Adapun sekutu tentara kontra revolusi, karena keputusan itu, mereka telah kehilangan lebih dari 20% pasukannya, jadi merekalah yang paling marah karenanya. Namun terlepas dari apakah orang-orang ini bahagia atau tidak, keluarga Walker telah menarik sebagian besar pasukan negara mereka dari Dataran Hitam.
Satu-satunya yang tersisa di sana hanyalah keluarga Reid dan Collins, yang telah menjadi musuh Minos lebih lama daripada keluarga kerajaan itu. Oleh karena itu, situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Dataran Hitam terjadi. Untuk pertama kalinya sejak awal perang, pasukan Kota Kering tidak dirugikan melainkan diuntungkan. Setelah penarikan pasukan tersebut dari Kerajaan Ombak, perbedaan jumlah antara prajurit di pihak Minos dan musuh telah sangat berkurang. Tidak hanya itu, dengan penarikan diri dari kerajaan itu, semakin banyak organisasi dari Pulau Batu yang mulai bertindak mendukung Minos. Di antaranya adalah keluarga kerajaan negara tersebut yang sebelumnya telah menunggu kedatangan keturunannya untuk mulai beraksi. Tetapi bahkan sebelum orang-orang itu diizinkan bertindak, keluarga itu telah mengirimkan armada dengan ribuan pejuang ke Dataran Hitam. Dan dengan perubahan ini, saat ini, pasukan sekutu Dataran Hitam perlahan-lahan bergerak melawan pos-pos musuh dan merebut kembali wilayah yang sebelumnya hilang. Bagaimanapun, situasinya baru saja menguntungkan Minos, jadi masih perlu waktu cukup lama sebelum pasukan Kota Kering bisa mendapatkan kembali seluruh wilayah yang hilang. Bukan hanya karena masih ada ratusan ribu musuh di sekitar wilayah ini, tetapi juga karena bala bantuan yang datang dari Flaming Empire sudah ada di wilayah ini. Mereka belum bertindak karena upaya negosiasi yang dijadwalkan Gloria untuk beberapa hari ke depan. Namun dengan kehadiran orang-orang ini, api perang tentu saja masih memiliki banyak bahan bakar untuk dibakar. Dan mengetahui hal ini, Minos senang dengan perbuatan saudara-saudara itu, yang memakan waktu lebih lama dari perkiraannya tetapi telah terjadi sesuai janjinya. Di sisi lain, mengingat kesepakatan baru-baru ini yang dia buat dengan keluarga Snow dan kemungkinan bahwa pimpinan House Carline gemetar ketakutan, Minos diyakinkan tentang perang tersebut. Dia tahu ada variabel di luar wilayah ini. Namun, kemungkinan ini menurutnya tidak terlalu menimbulkan masalah karena ketika kawasan sudah damai, maka kekuatan luar juga akan lebih sulit mengambil tindakan. Dengan mengingat semua itu, dia akhirnya turun dari punggung Maida dengan senyuman di wajahnya, ingin menemukan Abi secepatnya. Dan dengan cepat, Stuart muda itu berjalan menuju rumahnya, setelah menyapa beberapa tentara dan sekutunya saat dia berlari melalui jalanan Kota Kering. Sementara itu, Maida telah pindah menuju Beast Park, tempat dia akan tinggal. Binatang buas ini memiliki pengalaman hebat di sisi Minos, dan dia tidak berpikir dua kali sebelum menerima undangan yang dibuat olehnya untuk tinggal di sini. Merupakan suatu kehormatan besar untuk melayani seseorang yang begitu kuat dan berbakat. Jadi, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengamankan tempatnya di kota ini. Dengan itu, keduanya berpisah, dan harimau betina itu tiba lebih dulu di tujuannya. Segera setelah itu, Minos memasuki rumahnya, mencari tunangannya yang cantik. Abi, Minos segera membuka pintu kantornya setelah menyapa Mia dan tak lama kemudian melihat sosok wanita berambut biru itu sedang beristirahat dengan mata terpejam di kursi berlengannya. Saat melihat wajah cantik tunangannya, senyum bahagia muncul di wajah Minos saat dia berjalan ke arahnya. Di sisi lain, saat mendengar suara kesukaannya, Abi membuka matanya karena terkejut, takut ini hanya mimpi. Mino, dia berkata keras-keras, melompat dari tempatnya menuju pelukan suaminya. Abi, kamu jauh lebih kuat. Dia mengatakan ini sambil memeluknya dalam pelukan hangat yang hanya bisa dialami oleh sepasang kekasih. Aku merindukanmu, aku juga merindukanmu, Minos. Jawab Abi sambil mengendus-endus lehernya, perlahan-lahan mendekatkan wajahnya ke bibir yang sangat ingin diciumnya. Jadi, berbulan-bulan tanpa merasakan sentuhanmu. Kamu tidak tahu stres yang harus aku alami selama ini. Dia berkomentar dengan manis sebelum akhirnya memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya. Merasakan gerakan Abi, Minos tidak terkejut dan segera mulai melakukan gerakan melawannya, bersiap untuk membantu meringankan dia dan keinginannya. Pertama, dia perlahan berjalan menuju sofa di tengah kantor itu, tanpa berhenti mencium Abi atau memainkan tubuhnya. Kemudian, dia duduk di tempat itu, dengan cepat membawa wanita itu ke pangkuannya. Dan setelah berciuman selama hampir 3 menit dalam posisi itu, dengan beberapa pakaian Abi sudah ada di pinggiran, Minos melepaskan bibirnya dari bibir Abi dan memperhatikan wajahnya. Dia memandangi wajahnya yang memerah, sejenak memusatkan perhatian pada bibir merah muda wanita ini, sebelum akhirnya menatap pupil matanya yang membesar. Aku minta maaf soal itu, Abi. Dia berkata sambil mengusap pipi kanannya dengan salah satu tangannya. Tapi jangan khawatir, mulai sekarang, meski aku harus bepergian jauh, aku akan membawamu bersamaku. Anda berjanji? Dia menanyakan ini sambil menggigit bibirnya sambil menggunakan kedua tangannya di lehernya. Aku janji. Lagi pula, aku tidak akan bisa meninggalkan istriku. Dia bercanda ketika dia ingat bahwa dia telah mengatur pernikahan dengannya tepat setelah kemerdekaan Black Plain. Mendengar hal itu, Abi merasakan kehangatan yang luar biasa di tubuhnya. Dia tersenyum bahagia karena bisa mencintai pria yang tidak pernah gagal memuaskannya, meski pria itu memiliki begitu banyak tanggung jawab dan kemungkinan. Biarkan aku menjagamu dulu, dia berbisik di salah satu telinganya sambil membungkuk dan berlutut di depan Minos.
Setelah itu, Abi melepas celana dalam pasangannya sebelum akhirnya mencium batang kesukaannya yang ada di dalam dirinya. Mencucuk, oh, Abi. Bangkitnya dataran hitam bab 953 tertangkap beraksi, 18+. Setelah beberapa menit bertukar cairan secara intens, Abi dan Minos menyelesaikan kesenangan mereka, berbaring di sofa yang sama seperti sebelumnya. Minos lalu menciumnya lagi sambil lengannya melingkari pinggangnya dalam pelukan hangat dan intim. Saat itulah mereka akhirnya sampai di sana sekali lagi, di tengah ciuman dan pelukan mereka, keduanya merasakan kenikmatan yang sulit untuk dilupakan. Setelah beberapa saat, Stuart muda akhirnya mengangkat wajahnya sedikit, memisahkan bibirnya dari bibir Abi, menatapnya dengan intens. Reuni yang menyenangkan, ya? Dia tersenyum manis padanya, dengan cinta di matanya, berharap dia tidak meninggalkan posisi itu. Abi kuat dan sudah memiliki kepribadian dewasa yang melindunginya dari banyak situasi sulit. Namun jauh di lubuk hatinya, dia merasakan kebutuhan untuk dilindungi dan diperhatikan oleh suaminya, untuk merasakan suaminya berada dalam posisi dominan. Akibatnya, saat dia berdiri bersama Minos dalam posisi itu, menghadapnya, sementara Minos melindunginya dalam pelukannya, dia merasakan kebahagiaan yang mendalam. Bersyukur atas keputusan yang telah membawanya ke titik ini. Namun saat mereka berdua sedang berbincang mesra dalam posisi itu, tiba-tiba pintu kantor itu terbuka, dan seorang wanita berambut coklat masuk. Abi kecil, aku dengar itu. Maisy hendak mengatakan sesuatu, mengira dia akan memberitahu menantu perempuannya tentang kedatangan Minos. Tapi tiba-tiba, dia melihat pemandangan yang sejujurnya tidak ingin dia lihat. Memasuki kantor putranya tanpa mengetuk pintu atau mengganggu sekretaris Mia, Maisy dihadapkan pada pemandangan putranya yang telanjang di atas Abi. Oh, milikku. Saat itu juga, dia melihat keduanya dari posisi di mana dia bisa melihat bagian kaki kiri dan pantatnya serta punggung putranya yang telanjang dan berkeringat. Sementara itu, dia memeluk wanita di bawah tubuhnya, dengan lutut terlihat, dan keduanya melihat ke arah Maisy dengan tatapan kaget. Ibu mertua, Anda! Keduanya berteriak secara bersamaan, keduanya dengan nada malu dalam suara mereka tetapi dengan nada dendam tertentu pada suara Minos. Mendengar itu, wajah Maisy memerah karena malu dan segera meninggalkan tempat itu tanpa berkata apa-apa lagi. Sedangkan Minos dan Abi, mereka tetap dalam posisi itu selama beberapa detik hingga suara pintu ditutup terdengar di telinga mereka. Minos. Abi menggumamkannya di telinganya, merasa bahwa dia harus bangun, tetapi pemuda ini sepertinya tidak tertarik untuk bergerak. Mengapa dia ada di sini? Dia bertanya sambil melanjutkan di posisi yang sama. Minos tidak suka dilihat seperti itu oleh orang lain selain wanitanya. Tapi sekarang setelah Maisy pergi, tidak ada alasan baginya untuk buru-buru meninggalkan Abi seolah dia harus bergegas. Tidak, itu tempatnya, wanitanya. Jadi dia hanya akan keluar dari posisi itu dan berpakaian jika diinginkan. Dan melihat Minos tidak semalu dirinya, Abi menghela nafas dalam-dalam tapi tanpa berusaha menggerakkannya. Ibumu tiba di kota kering beberapa bulan yang lalu, dan karena Gloria Frost, dia memutuskan untuk tinggal di sini. Gloria, mata Minos melebar karena terkejut. Dia di sini juga. Aku tidak mengerti keterikatan wanita itu padamu. Dia berkata dengan nada sedikit kesal, menatapnya sambil berpikir. Dia bilang dia ingin menyelesaikan masalah pribadi denganmu. Bolehkah aku bertanya tentang apa ini? Minos lalu tersenyum, hampir lupa kalau ibunya ada di luar kantor itu. Aku bertemu dengannya secara tidak sengaja selama perjalananku ke Atela. Setelah itu, aku bepergian bersamanya selama beberapa hari hingga suatu malam kami berciuman sebelum kami mengucapkan selamat tinggal. Mungkin dia marah karena aku berbohong tentang namaku padanya. Minos tidak kesulitan mengatakan yang sebenarnya kepada Abi. Bagaimanapun, dia mencintainya, dan dia sudah tahu tentang kepribadiannya yang suka main perempuan. Jadi, untuk apa membuat intrik dengan wanitanya karena hal seperti itu? Tidak masuk akal melakukan hal itu, dan justru karena alasan itulah, dia terus terang mengatakan yang sebenarnya kepada Abi. Anda, dia berteriak padanya saat tangannya menegang di bahunya. Minos, kamu benar-benar bajingan. Bagaimana kamu bisa melakukan itu bahkan dengan wanita itu? Aku tidak menyukainya sedikit pun. Namun mendengar kata-kata itu justru membuat Stuart muda semakin puas. Dan Abi merasakan kepuasannya tumbuh di dalam dirinya. Kamu mesum, dia berteriak sambil menamparkan dadanya dengan tangannya. Abi, jangan cemburu, dia dan aku bahkan belum melakukan apapun. Belum, dia tersenyum dingin padanya, tapi dia tidak merasa terganggu dengan hal itu dan hanya memijat salah satu pipi kemerahannya. Apapun yang terjadi, itu tidak akan mengubah hubunganku denganmu. Meneguk, Mino, bajingan ini, selalu mengucapkan kata-kata manis itu, tapi dia bertingkah seperti babi saat aku tidak bersamanya. Jadi, pikirnya dalam hati. Mencoba mencari cara untuk menjinakkan pemuda liar ini. Tapi dia segera mengesampingkan masalah itu dan menatapnya dengan ekspresi ragu di wajahnya.
Apakah kamu tidak akan bangun? Atau kita akan melanjutkan perjalanan bahkan dengan ibumu yang menunggu kita? Mendesah. Saya lebih memilih untuk melanjutkan, tapi biarkan saja nanti. Ucapnya sambil bangkit dari posisinya, akhirnya melepaskan adiknya dari bunga abi. Dan melihat cairan mengalir dari gua temannya, dia tidak membuang waktu untuk berkomentar. Lakukan sesuatu, atau rencana kita akan kacau. Wajah Abi memerah saat dia mengarahkan sebagian energinya untuk membentuk segel kecil di wilayah itu. Jangan khawatir. Ibuku sudah mengajariku cara memperbaikinya. Bagus. Dia duduk di sampingnya, menyandarkan punggungnya pada penyangga sofa dan memejamkan mata. Spoiler besar sekali. Gumam Minos, memikirkan bagaimana dia harus menghadapi ibunya saat ini. Dan mengetahui suaminya, Abi langsung memahami apa yang dia gumamkan. Dia bangkit dari posisinya dan duduk di pangkuannya, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Minos, kenapa kamu tidak mencoba menyelesaikan masalahmu dengan ibumu? Bahkan jika kamu punya alasan, menyimpan semua kebencian padanya tidaklah baik. Aku tidak menyuruhmu untuk memaafkannya, tapi setidaknya kamu bisa mencoba belajar untuk bisa akrab dengannya. Bisakah kamu memikirkannya? Dia memberikan ciuman singkat pada bibirnya dengan ekspresi memohon di wajahnya. Jika bukan karena dia, lakukanlah untukku. Aku tidak ingin keluarga kita terpecah. Bangkitnya dataran hitam bab 954 bau apa ini? Abi. Minos menggumamkan namanya di tengah cara dia memandangnya dengan penuh kasih sayang. Itu adalah hal yang rumit baginya karena dia selalu merasa tidak enak karena dialah satu-satunya teman dan teman sekelasnya yang tidak memiliki ibu selama masa kecilnya. Karena itu, dia merasakan banyak kebencian terhadap Maisi dan tidak melihatnya sebagai seorang ibu melainkan hanya sebagai wanita yang melahirkannya. Dan tidak peduli berapa kali orang-orang di sekitarnya, di antaranya ayahnya, Albert, mengatakan kepadanya bahwa dia mencintainya. Sulit bagi pemuda yang menangis sendirian selama beberapa malam untuk mempercayai kata-kata tersebut. Dan bahkan setelah tumbuh dewasa dan menjadi lebih dewasa, Minos masih tidak bisa mengabaikan kemarahan di hatinya, rasa jijik yang dia rasakan terhadap orang ini. Namun, ia bukan lagi sekedar pemuda mandiri yang mampu mengambil segala keputusan tanpa mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Sekarang setelah dia berkomitmen pada Abi, dia merasa sebagian kebebasannya telah hilang, dan dia harus mempertimbangkan pendapat Abi. Lagi pula, itulah arti menjadi pasangan. Dalam hubungan seperti mereka, tidak ada gunanya salah satu pihak yang terlibat berpikir bahwa mereka dapat bertindak berdasarkan perasaan dan kepentingan pribadi mereka sepanjang waktu. Tidak, kedua belah pihak harus mempertimbangkan pihak lain dan terkadang mengorbankan hal-hal tertentu demi kebaikan pasangan. Tentu saja, seseorang tidak boleh menyerahkan apa yang penting bagi dirinya karena keinginan orang lain. Lagi pula, sebagian daya tarik justru berasal dari keaslian kepribadian individu, yang seringkali berada di balik gairah atau cinta yang dirasakan pihak lain di awal hubungan. Tetapi jika orang tersebut berubah sedemikian rupa hingga kehilangan keaslian atau kualitas aslinya, maka tidak ada yang lain selain ketidaktertarikan yang akan muncul pada pihak lain. Bukan hanya ketidaktertarikan, bahkan rasa jijik dan kurang hormat bisa muncul dalam diri orang lain jika individu tersebut rela dibunuh sebagian dirinya hanya untuk memuaskan pasangannya. Betapa menyedihkannya hal itu, siapa selain mereka yang putus asa untuk mempertahankan seseorang yang akan menerima kehilangan hal-hal penting demi keinginan orang lain? Itulah intinya. Namun meski mengetahui hal ini, Minos memahami bahwa kebenciannya terhadap ibunya tidak memainkan peran penting dalam perjalanannya sebagai pribadi. Meskipun perasaan-perasaan ini adalah bagian dari dirinya, apa yang menjadikannya pria seperti sekarang ini adalah pengalaman lain. Dia benar-benar tidak tertarik untuk membuktikan dirinya kepada Maisi atau menunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya bagaimana dia berkembang tanpa bantuannya. Ambisinya tidak ada hubungannya dengan dia, dan semua tindakannya cukup jelas dalam hal ini. Jadi, setidaknya dia bersedia mempertimbangkan saran Abi. Abi, biarkan aku memikirkannya. Akhirnya dia mengatakan sesuatu sambil memeluk wanita yang masih telanjang di pangkuannya. Abi lalu tersenyum padanya dan mencium salah satu pipinya tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah itu, dia berdiri dari sana, memberikan pemandangan yang sangat indah kepada Stuart muda saat dia segera berpakaian. Saat dia melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan, Minos tiba-tiba mendengar informasi yang juga menarik minatnya. Ngomong-ngomong, Ruth tiba di kota kering seminggu yang lalu. Oh, Minos berkata dengan terkejut, kaget dengan banyaknya kejutan yang dia alami sejauh ini. Sepertinya mereka semua bersembunyi sehingga aku tidak dapat menemukannya. Perasaan spiritual Minos belum begitu kuat. Jadi, selain tidak bisa merasakan semua aura di kota kering, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang-orang yang berada di dekat susunan khusus. Misalnya, dia tidak akan bisa mendeteksi Ruth, ibunya, atau siapapun yang sedang berlatih di dalam ruangan menara budidaya kota kering. Abi lalu berkata, dia sedang berkultivasi di markas tentara, tapi menurutku dia akan segera datang ke sini. Begitu, Minos tersenyum, senang karena Ruth juga ada di sana.
Setelah itu, dia pergi ke belakang mejanya dan duduk di kursi berlengan, menunggu orang-orang di luar ruangan itu. Minos sudah menyadari kehadiran Dillian, Gloria, dan juga ibunya. Dan karena dia dan Abi tidak akan melakukan hal lain saat ini, dia ingin segera menyambut mereka. Abi, tolong minta mereka datang ke sini. Ucapnya pada wanita yang sudah berpakaian bagus dengan gaun abu-abu. Sementara itu, di luar kantor itu. Setelah meninggalkan kantor Minos, wajah Maisy benar-benar memerah karena malu karena telah melihat pemandangan yang tidak boleh dilihat oleh seorang ibu pun. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak memikirkan betapa nakalnya putranya. Dia baru saja kembali dari perjalanan selama sebulan keluar wilayahnya, tetapi alih-alih bertemu dengan komandannya, dia malah pergi berhubungan seks dengan Abi. Betapa tidak bertanggung jawabnya dia, negaranya sedang berperang, tapi dia lebih memilih bersenang-senang dengan seorang wanita daripada mendengarkan laporan organisasinya. Minos itu, saya tidak percaya dia melakukan itu di tempat kerjanya. Bagaimana aku bisa memasuki kantor itu tanpa memikirkan gambaran itu? Dia berdiri di dekat pintu itu, menggunakan auranya untuk memblokir sinyal yang datang dari tempat itu. Dia tidak menyukai situasi ini. Namun karena Minos dan Abi sedang menjalani momen mesra bersama, dia tidak mengizinkan Gloria yang sudah ada di sana untuk menyelidiki putranya dalam keadaan seperti itu. Dan saat melakukan itu, dia tidak bisa tidak memikirkan betapa intimnya keduanya. Kenapa aku begitu terkejut? Mereka sudah mencoba untuk memiliki anak. Jadi jelas mereka melakukan hal-hal ini. Tapi menurutku mereka tidak begitu saling jatuh cinta. Dia menghela nafas, mengingat bagaimana keduanya saling memandang sebelum memperhatikannya. Beberapa saat kemudian, masing-masing orang tersebut memasuki kantor Minos, dan tak lama kemudian mereka duduk di tempat yang berbeda. Ibu Minos duduk di kursi di seberang mejanya, dengan Dillian duduk di kursi berlengan, yang berada di depan sofa tempat Gloria duduk. Gloria mengeluarkan suara tertentu, melihat sekeliling dengan ragu saat dia menghirup udara. Bau apa ini? Tapi sebagai seorang perawan yang hanya mendapat sedikit ciuman dalam hidupnya, tidak mungkin dia bisa memahami aroma khas itu. Namun, baik Maisy maupun Abi telah memahaminya dan memahami dari mana ekspresi penasaran Gloria berasal. Abi kemudian menjadi semakin merah saat dia duduk di samping tunangannya. Sedangkan Maisy, dia memandang wanita muda itu dengan penuh arti, seolah sedang menyampaikan pesan kepada Abi. Kamu tidak seharusnya melakukan hal seperti itu di tempat seperti itu. Tapi karena Abi tidak bisa membaca pikiran, dia hanya membuang muka, malu karena ketahuan sedang beraksi bersama Minos. Bagaimana aku akan memandang ibu mertuaku mulai sekarang? Sayang sekali, dia memandang Minos dengan kekalahan. Berharap pria ini akan mengatakan sesuatu dan menghilangkan pemikiran ini dari benaknya. Minos lalu berkata, karena kalian semua datang ke sini sekaligus, mari kita mulai dari dasar. Dia memandang Gloria dan bertanya, apakah kamu di sini untuk gereja? Atau untuk dirimu sendiri? Gloria kemudian menggigit bibirnya, mengingat hari-hari yang dia jalani bersama Albert Minos. Aku berharap bisa berbicara denganmu sendirian, jadi untuk saat ini, mari kita urus urusan resmi saja. Ya, saya juga di sini untuk gereja. Saya ingin Anda berpartisipasi dalam negosiasi dengan musuh Anda dalam beberapa hari ke depan. Jadi begitu. Baiklah, saya bersedia untuk bernegosiasi, jadi saya melihat tidak ada masalah mengikuti arahan Anda dalam negosiasi ini. Tapi jawab saya satu hal, apakah gereja bermaksud untuk terlibat lebih banyak dalam hal ini di masa depan? Saya tidak ingin selalu khawatir tentang intervensi dari luar. Katanya, mengutip poin yang sangat relevan dengan gereja itu sendiri. Mendengar itu, alis Gloria mengerutkan kening saat dia merasakan keinginan untuk memukul pemuda itu. Kau memaksaku melakukan ini, Minos. Menurutmu apa yang akan aku lakukan setelah memberimu pedang yang menyebabkan kematian semua orang di keluarga Walker? Apa menurutmu aku tidak akan terlibat? Bangkitnya Dataran Hitam Bab 955 Upaya Kesepakatan dengan Gereja Spiritual. Kau melakukan itu? Maisy bertanya dengan heran, tanpa diduga mengetahui bahwa Gloria telah membantu Minos. Maisy selama ini percaya bahwa cerita Gloria dan Minos hanyalah tentang perang kemerdekaan Dataran Hitam, dan wanita seperti itu menjadi lebih terlibat dengannya daripada yang seharusnya. Namun ibu muda Stuart sama sekali tidak memikirkan kemungkinan Gloria telah melakukan sesuatu seperti membantu Minos. Lagi pula, kenapa dia melakukan itu? Dia berasal dari gereja spiritual, dan fakta bahwa dia akan memberikan sesuatu kepada seseorang di wilayah ini dapat dianggap sebagai suatu bantuan. Maisy kemudian melihat ekspresi setuju di wajah si rambut merah itu dan mengangkat isu tersebut. Jika itu masalahnya, kamulah yang bertanggung jawab penuh atas semua ini. Namun, kamu masih mencoba menghukum anakku? Apa? Gloria berkata kaget sambil bangkit dari tempat duduknya dengan ekspresi keanehan di wajah cantiknya. Namun Minos tak ingin situasi berkembang seperti itu. Kamu tidak seharusnya mengucapkan kata-kata yang menuduh itu kepada Gloria.
Dia memberiku pedang tingkat tinggi kelas 2 untuk menggantikan senjataku yang dihancurkannya secara tidak sengaja. Tidak mungkin dia mengetahui bahwa aku adalah musuh regional pada saat itu. Dan kamu tidak perlu merasa bersalah atas apa yang terjadi, Gloria. Aku bisa melenyapkan orang-orang itu dengan atau tanpa pedang itu. Bedanya, aku butuh waktu beberapa menit lebih lama. Oh, Maisie menatap Minos dengan marah sebelum akhirnya menatap Abi dengan penuh nasihat. Melihat itu, wanita berambut biru itu hanya tersenyum anggun, tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi itu. Adapun Gloria, dia terkejut melihat bagaimana Minos membelanya, bahkan mempertimbangkan tindakannya terhadapnya. Apakah kamu tidak kesal dengan keputusanku? Keputusan itu praktis menambah beban di pundakmu. Tapi Minos hanya tersenyum padanya, menatap mata hijau muda Gloria. Aku tidak bisa memprediksi semua yang akan terjadi, tapi aku selalu bersiap untuk perubahan mendadak. Jadi, tindakanmu tidak merugikanku sebanyak yang kamu bayangkan. Kebalikan dari itu, yang paling dirugikan adalah keluarga yang seharusnya mendapat manfaat dari tindakanmu, Gloria sayang. Dia terkekeh dalam hati, memikirkan dengan tenang hasil dari keputusannya itu. Sebelumnya perang bisa berlangsung lebih lama, bahkan dengan misi teror yang dilakukan Minos di sekitar wilayah. Namun, dengan tindakan Gloria, Stuart muda mendapatkan bawahan yang lebih kuat yang bisa lebih cepat membersihkan medan perang. Sebelumnya, dia hanya bermaksud membuat ketiga kerajaan yang telah dia lewati mundur, memberikan ruang baginya untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi dengan kekuatan tambahan yang dibawa oleh tindakan Gloria, dia memutuskan untuk menggunakan bawahan barunya dengan lebih aktif. Dia kemudian melanjutkan, bagaimanapun, jangan khawatir tentang masalah itu. Mengenai upaya negosiasi, saya akan melakukan apa yang Anda inginkan, tapi menurut saya itu tidak akan membuahkan hasil. Sudahlah, ucapnya lebih puas, melihat Minos sepertinya tidak memiliki kepribadian yang buruk. Mencoba menegosiasikan perdamaian sudah cukup bagi saya saat ini. Minos kemudian memandangi keindahan itu dalam diam selama beberapa detik sebelum akhirnya menanyakan sesuatu tentang masa depan. Gloria, apa yang akan terjadi jika kaisar spiritual muncul di wilayah kita di masa depan? Akankah gereja menghilangkan perlindungan bagi wilayah kita dari tindakan orang-orang setingkat itu? Pada saat itu, alis setiap orang di ruangan itu mengerutkan kening saat mereka memahami maksud Minos. Abi dan Dilian terkejut Minos membicarakannya secara terbuka dengan Gloria. Tapi, di saat yang sama, Maisie dan si rambut merah itu terkejut dengan ambisi muda Stuart. Apakah maksudmu kaisar spiritual akan muncul di dataran hitam di masa depan? Maisie bertanya kepada putranya, penasaran bagaimana dia akan melakukan itu. Dia memahami bahwa ada misteri besar di balik perkembangan dataran hitam. Namun, sejauh ini semuanya dapat diterima olehnya, karena tempat ini masih rapuh menurut standar benua. Dan meskipun Minos mengesankan, tidak ada orang lain di organisasi ini yang mengesankan. Akibatnya, dia mau tidak mau menanyakan hal itu, penasaran ingin tahu apa yang ada dalam pikirannya. Mungkin, ucapnya tanpa memandang ibunya, menatap Gloria. Dan Gloria tidak lambat menjawabnya. Itu pertanyaan yang bagus. Kami telah mencegah organisasi-organisasi besar dan orang-orang bertindak di kawasan ini karena satu orang seperti itu sudah cukup untuk menimbulkan kekacauan bagi miliaran orang. Tetapi jika ada pihak lain yang melawan ancaman seperti itu, situasinya mungkin akan berubah. Bagaimanapun, aku percaya bahwa organisasi luar masih harus mengikuti aturan lama. Tapi orang-orang yang tidak memiliki latar belakang yang mendalam mungkin memiliki lebih banyak kebebasan. Dia mengatakan ini sambil menatap Minos, tidak yakin dengan semua ini. Dia adalah pemimpin gereja spiritual di wilayah ini, tapi itu tidak berarti dia bisa memutuskannya sendiri. Jadi, dia tidak yakin tentang hal itu. Minos kemudian memahami apa yang dikatakan Gloria, berpikir sejenak, dan berkata, bagaimana jika saya menawarkan kesepakatan kepada organisasi Anda? Kesepakatan. Dia tersenyum, penasaran. Gereja spiritual akan menjamin situasi sebelum perang di wilayah saya selama 20 tahun setelah kemenangan saya. Jadi, sebagai imbalannya, saya akan mengizinkan gereja memasuki dataran hitam setelah periode ini. Dia melihat bahwa dia ingin mempertanyakan usulan aneh ini, tetapi dia tidak memberinya ruang untuk berbicara. Sebaliknya, Minos hanya memberi isyarat tangan memintanya menunggu sampai dia selesai berbicara. Keuntungannya adalah saya akan meningkatkan level talenta yang diperoleh gereja di wilayah ini. Dataran hitam masih banyak yang perlu dikembangkan, tapi kami pastinya tidak akan memiliki kapasitas untuk menerima semua orang di wilayah kami atau di organisasi saya. Jadi, tentu saja, beberapa talenta yang tidak biasa mungkin akan pindah ke organisasi lain. Saya berjanji untuk mengarahkan mereka ke gereja spiritual daripada sekte kerajaan Flaming. Dia mengatakan ini, mengabaikan ibunya. Oh, Gloria berkata dengan heran. Namun sebelum dia menanyakan pertanyaan yang ada dalam pikirannya, Maisie sempat menanyai putranya. Bagaimana niat Anda melakukan itu?
Sekalipun kawasan ini membaik di masa depan, bakat tetap menjadi kunci utama untuk mendapatkan hasil panen yang baik, seperti yang Anda janjikan. Tetapi bakat adalah hal yang paling kurang di bidang ini. Minos menghela nafas, tapi sebelum dia mengatakan apapun, tunangan cantiknya itu memijat salah satu pahanya saat dia menjawab pertanyaan itu. Itu adalah pertanyaan yang sangat relevan yang saya tanyakan sendiri kepada Minos. Dan jawabannya adalah kita akan meningkatkan bakat penduduk lokal di masa depan. Dia berhenti sebentar dan berkata, evolusi. Jadi, itu dia, kata Gloria dan Maisy bersamaan, mengingat kemungkinan yang sulit diwujudkan ini. Mereka tahu bahwa para kultivator memang dapat berevolusi melalui keturunan mereka. Bagaimanapun, begitulah cara orang-orang biasa di masa-masa awal menciptakan rumah yang kemudian melahirkan para penggarap dengan bakat perak atau bahkan emas. Namun melakukan hal ini jauh lebih rumit dari yang dapat dibayangkan. Sebab, untuk mengembangkan bakat pada anak-anak sebuah keluarga, setiap ayah dan ibu harus berupaya untuk mencapai potensi maksimalnya. Tapi ini tidak mudah. Seseorang bisa saja meninggal sebelum waktunya, menjadi cacat, atau bahkan mengalami akibat negatif dalam upaya mencapai potensi maksimalnya. Namun, di sisi lain, kehamilan di dunia spiritual merupakan sebuah masalah, dan membuat pasangan tersebut dapat mencapai tingkat pengembangan maksimal bisa menjadi lebih sulit lagi. Sial. Pasangan itu bisa saja mencoba selama berabad-abad dan gagal mewariskan anak-anak dengan bakat terbaik sebelum hidup mereka berakhir. Tidak hanya itu, gairah juga sulit dikendalikan. Dan baik pria maupun wanita mungkin memutuskan untuk mencoba memiliki anak di awal kehidupan mereka. Ambil contoh kasus Minos dan Abi, yang telah mencoba hal ini, dan orang tua Minos, yang telah mencapai hal tersebut. Meskipun melakukan hal ini sejak dini akan meningkatkan peluang keberhasilan kehamilan, tidak dapat disangkal bahwa potensi anak juga akan berkurang. Dengan kata lain, ada terlalu banyak masalah yang menghalangi hal seperti itu terjadi. Tapi Minos tidak mempermasalahkan ketidakpercayaan mereka berdua dan hanya berkata, tentu saja, tidak mudah untuk melakukan hal ini. Namun dengan menerapkan tujuan kami pada puluhan juta orang, kami akan mendapatkan kasus-kasus yang berhasil. Dan kasus-kasus tersebut pasti akan lebih banyak jumlahnya dibandingkan kapasitas penyerapan dataran hitam di masa depan. Dia berkata sambil menatap Gloria sambil berpikir. Bagaimana menurutmu? Bisakah kamu setidaknya mempertimbangkan usulan ini sebelum gereja spiritual melakukan sesuatu yang bodoh? Kita masih punya waktu beberapa tahun untuk memikirkannya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 956 drama keluarga. Mendengar kata-kata bijak Minos, Gloria tidak bisa menyangkal kemungkinan keberhasilan pemuda ini, atau bahkan menolak tawarannya tanpa memproduksi lagi. Wilayah utara benua tengah tidak begitu relevan bagi gereja spiritual dalam hal bakat baru namun sebagai tempat untuk menunjukkan dominasi mereka. Dan, tentu saja, akan selalu ada layanan-layanan kecil yang tidak akan pernah disetujui oleh orang-orang yang lebih kuat, sehingga mereka membutuhkan tambahan-tambahan baru ini. Oleh karena itu, tidak buruk juga untuk mengumpulkan talenta-talenta dari daerah ini. Paling tidak, orang-orang seperti itu akan bekerja keras untuk memungkinkan talenta sejati gereja mendapatkan kedamaian yang diperlukan dalam perjalanan mereka. Oleh karena itu, tidak banyak tekanan dari para petinggi gereja spiritual agar orang-orang di posisi Gloria berusaha meningkatkan kinerja mereka di wilayah ini. Namun, jika apa yang ada dalam pikiran Minos menjadi kenyataan, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang dihargai oleh gereja, yang dapat membuka perjalanan kekuasaan yang ia tempuh. Itu bisa membawa banyak manfaat dan pengaruh bagi Gloria. Dan memikirkan hal itu, mau tak mau dia merasa tersentuh oleh usulan Stuart muda. Bahkan jika ini tidak berhasil, dia hanya meminta 20 tahun. Gloria mempertimbangkan hal ini sambil menatap mata coklatnya, merasa hampir tidak ada ruginya. Baiklah, aku akan melakukan rekonstruksi lebih jauh sambil mengamati wilayah ini. Dia berkata sambil tersenyum besar, tapi aku punya pertanyaan. Gloria mengatakan ini ketika dia melihat Stuart muda datang ke arahnya seolah dia bersiap untuk bertanya dengan baik untuk meninggalkan tempat ini. Mengapa kamu mengatakan bahwa kita baru bisa memasuki Dataran Hitam setelah 20 tahun ini? Apakah kamu punya niat untuk menghindari kami di wilayahmu? Minos kemudian meraih salah satu tangan Gloria. Perlahan menuntunnya menuju pintu keluar kantor itu. Dia berkata dengan nada santai. Kamu salah paham. Aku hanya tidak ingin melihat pengaruhku terpecah dengan gereja saat aku masih kecil. Bagaimana saya bisa menepati janji-janji itu jika banyak talenta baik di wilayah saya diusir oleh gereja pada tahap awal pembangunan lokal? Lagi pula, Dataran Hitam punya banyak potensi. Jadi wajar saja kalau kita akan menyerap banyak penduduk yang datang ke wilayah kita di masa depan. Hanya ketika kita mencapai keseimbangan tertentu, semuanya akan seperti yang kubilang kamu. Dia berkata, bersembunyi sebagian kebenaran tetapi tidak berbohong. Dataran Hitam secara alami memiliki potensi yang hampir tak terbatas. Tapi hanya Minos dan orang-orang yang mengetahui tentang kerajaan tata ruang yang menyadarinya.
Jadi, dari sudut pandang orang-orang ini tanpa informasi orang dalam, dataran hitam memang luar biasa. Tapi itu hanya jika dibandingkan dengan wilayah utara benua tengah lainnya. Itulah alasan komentar Minos. Dia melanjutkan, jadi, gereja yang datang ke sini sebelum periode ini hanya akan mengakibatkan kerugian bagimu. Bakat yang ada hanya sedikit. Kamu harus menghadapi persaingan dengan dataran hitam karena tidak semua orang ingin meninggalkan wilayah tempat mereka dilahirkan. Dan selain itu, kamu tidak akan bisa mengumpulkan dana. Mendengar itu, Gloria memahami maksudnya, tapi dia pikir dia sedang dimanipulasi karena suatu alasan. Dia kemudian melihat ke samping ke arahnya, melihat pintu kantor itu terbuka untuknya. Aku akan menuruti kata-katamu kali ini. Kamu sangat bijaksana, Gloria. Dia tersenyum padanya sebelum mengucapkan selamat tinggal padanya. Sekarang, aku minta maaf karena harus memintamu menunggu lebih lama lagi sampai kita punya kesempatan untuk berbicara lebih pribadi. Ada urusan keluarga yang harus aku urus. Setelah mengatakan itu, dia mencium salah satu pipinya dan menutup pintu itu. Setelah duduk di kursi berlengannya, Minos akhirnya kehilangan senyuman di wajahnya saat menatap Maisie. Bolehkah saya mengetahui alasan kunjungan Anda? Mendengar nada itu, Abi memandangnya dengan penuh perhatian. Kemudian, dia mencubit pinggang tunangannya, memintanya untuk tidak terlalu kasar dalam berkata-kata. Adapun Dilian, dia sudah terbiasa dengan perilaku tuan muda ini dan hanya menghindari melihat keduanya, merasa bahwa dia tidak ada hubungannya untuk membantu mereka. Dia sudah menasihati Minos dan Maisie dalam banyak kesempatan, jadi tidak banyak lagi yang bisa dia coba. Jadi, dia hanya berdiri diam, menunggu untuk berbicara dengan Stuart muda tentang urusan kota kering. Maisie lalu menatap Minos, merasa tidak enak karena tidak dicintai olehnya tapi tidak menyalahkannya. Nak, aku tidak berniat berlama-lama di kota kering. Tapi setelah merasakan kehadiran wanita itu, mau tak mau aku berpikir kalau dia mungkin akan menyakitimu. Itulah sebabnya aku di sini sampai sekarang. Jadi, kamu melindungiku. Kamu benar-benar keibuan. Dia mengatakan ini, tersenyum dingin, merasakan keanggunan dalam situasi tersebut. Kenapa kamu belum pernah melakukan itu sebelumnya? Nah, ini rumit, ucapnya sambil membuang muka, merasa tidak enak karena harus menjawab sesuatu yang begitu rumit. Dia benar-benar berharap Minos tumbuh besar di sampingnya. Tapi dia ingin hal itu terjadi di Flaming Empire. Sebaliknya, ayah pemuda ini setia kepada keluarga Brown dan tidak bisa menerima gagasan bergantung pada istrinya untuk tinggal di sekte awan abu-abu. Karena tidak ada pihak yang menyerah, Stuart muda menjadi korbannya, tumbuh bersama ayahnya hanya karena wilayah tersebut lebih bersahabat dengannya. Itu adalah sesuatu yang disetujui oleh Maisie dan Albert, mengapa Minos tumbuh di samping ayahnya dan bukan ibunya. Ada perbedaan besar antara aku tinggal di sini atas nama permaisuri spiritual dan melakukan ini atas nama raja spiritual regional. Dia bisa mengancammu dengan cara yang hampir tidak ada orang di wilayah ini yang bisa melakukannya. Itu sebabnya aku bertahan. Mendengar itu, Minos terus menatapnya dengan marah, mengepalkan tinjunya saat merasakan tangan Abi mencoba memijatnya yang bersinar dalam cahaya biru. Abi, dia mengatakan ini sambil menoleh padanya, merasakan bahwa dia melewati batas. Jangan gunakan kemampuanmu padaku. Aku akan melakukan apa yang aku janjikan padamu, tapi jangan mencoba melakukan hal seperti itu lagi. Minos cukup kuat untuk menahan kemampuan Abi. Tetap saja, dia tidak ingin tunangannya secara tidak sadar berpikir bahwa dia harus membantunya dalam situasi ini dengan mengurangi stresnya. Merasakan apa yang dia rasakan pada saat itu bisa jadi menyakitkan, sesuatu yang tidak diinginkan siapapun. Namun perasaan seperti itu harus dilawan dengan kemauan kultivator sendiri, bukan dengan cara eksternal yang hanya akan menyembunyikan masalah. Minos, dia berbisik padanya, merasa tidak enak karena telah melakukan sesuatu yang begitu egois. Maafkan aku, sayangku, aku melewati batas. Dia tidak bermaksud membantu Maisie dengan melakukan itu. Tidak, masalahnya adalah dia merasa tidak enak melihat kemarahan di mata Minos, ketidakbahagiaan tercermin dalam tatapannya. Itu sebabnya dia mencoba mengurangi stres suaminya dengan menggunakan kemampuannya. Minos kemudian mengalihkan perhatiannya ke ibunya dan berkata, apakah kamu akan bertahan sementara Gloria berada di kota kering? Ya, ucap Maisie tegas, khawatir putranya tidak akan pernah memaafkannya jika dia tidak menunjukkan komitmen untuk melindunginya. Kalau begitu aku khawatir kultivasimu akan terhambat karena menurutku Gloria tidak akan meninggalkan kota kering dalam waktu dekat. Dia kemudian tersenyum dan melanjutkan. Sejauh yang saya tahu, dia akan tinggal di kota ini tanpa batas waktu. Dia kemudian berkata, selama dia berisiko bagimu, aku akan tetap di tempat ini. Bagus, Minos berkata tanpa nada tulus. Bagus, dia mengulanginya tepat sebelum dia bangun dan meninggalkan tempat itu. Setelah itu, Minos dan kedua orang itu terdiam beberapa saat, bersama Abi dan Dilian menunggu ekspresi Stuart muda kembali normal. Khususnya, Abi saat ini sedang memegang salah satu tangan Minos di tangannya, memainkan jari-jarinya, sambil menatapnya dengan penuh kasih.
Adapun Dilian, dia menghela nafas dalam-dalam lalu berkata, Tuan Muda, ganti topik pembicaraan, kami punya banyak hal tentang kota kering dan perang untuk dibicarakan. Di antara mereka, saya minta maaf untuk memberitahu Anda, tetapi Letnan Pike tewas dalam pertempuran beberapa bulan yang lalu ketika mencoba melindungi kota kuning. Bangkitnya Dataran Hitam bab 957 situasi para prajurit top. Apa? Pike meninggal? Minos bertanya dengan kaget, tidak menyangka salah satu prajurit tertua dan terkuatnya telah tewas saat dia melakukan perjalanan melalui wilayah tersebut. Abi mengangguk padanya, masih memegang salah satu tangannya. Ya, sesaat sebelum pasukan keluarga Cohen tiba di kota kuning, pos itu mendapat serangan besar-besaran dari musuh kita. Hari itu, Letnan Pike terjatuh di medan perang saat berperang demi Dataran Hitam. Mendengar ini, Minos memejamkan mata, mengingat hari dia bertemu Pike. Jadi, itulah yang terjadi. Keluhnya dengan suara pelan, merasa tidak enak karena orang yang telah berada di sisinya selama bertahun-tahun ini meninggal begitu tiba-tiba. Banyak prajurit tentara Dataran Hitam yang tewas sejak awal perang kemerdekaan. Namun, meski Minos berduka atas kehilangan ini, sebagian besar dari orang-orang ini adalah orang-orang yang hampir tidak dikenalnya. Oleh karena itu, tidak mungkin dia merasa begitu sedih atas kematian itu. Namun, Pike berasal dari lingkarannya. Dia adalah salah satu individu yang diyakini Minos dapat memainkan peran penting di Dataran Hitam setelah kemerdekaan. Dan setelah mengetahui kejatuhan pria itu, Minos hanya bisa berduka. Mendesah. Apa yang terjadi padanya setelah itu? Apakah kita setidaknya mendapatkan tubuhnya kembali? Dilian mengangguk setuju. Saat itu, beberapa menit setelah jatuhnya Pike, rombongan keluarga Cohen tiba di tempat itu. Dengan itu, mereka secara alami melenyapkan musuh, dan jenazah prajurit serta sekutu kita dibawa ke kota kering beberapa hari kemudian. Kami mengadakan upacara untuk dia dan yang lainnya di monumen prajurit dan kemudian mengkremasi jenazah mereka. Dilian mengutip tempat yang diperintahkan Minos untuk dibangun setelah keluarga Collins menyerang pangkalan angkatan laut. Mendengar ini, Minos memikirkan tempat itu sebentar lalu berkata, saat perang usai, kami akan mengadakan upacara besar untuk menghormati semua korban tewas. Ya, saya tidak akan melupakan itu, Tuan Muda. Minos kemudian menatap Dilian dan kemudian menatap mata tunangan cantiknya. Apakah ada orang lain yang dekat dengan kita yang jatuh pada periode itu? Abi menggelengkan kepalanya secara negatif dan berkata, tidak, Letnan Pike adalah satu-satunya. Mendesah. Tidak terlalu buruk. Bagaimana dengan situasi prajurit kita saat ini? Bagaimana kabar pasukan elit? Dilian kemudian mengomentari hal itu. Baiklah, Tuan Muda, semua prajurit di pasukan ini yang tidak jatuh selama beberapa bulan ini telah meningkatkan kekuatan mereka setidaknya satu tingkat. Dengan itu, jumlah raja spiritual dalam kelompok ini meningkat dari 3 menjadi 9. Di antara mereka, Letnan Peter telah mencapai level 50, Barbara telah mencapai level 51, Robin telah mencapai level 50, Viola telah mencapai level 51. Dia mengutip beberapa nama yang diketahui Minos, berbicara tentang 9 raja spiritual di tim itu yang selamat dari ini. Beberapa bulan terakhir, adapun jenderal spiritual, beberapa hanya naik satu tingkat. Namun beberapa lainnya telah mencapai 2 kemajuan dalam periode itu. Jumlah korban di antara mereka juga tidak signifikan. Jika dihitung dari Pike, hanya 8 prajurit pasukan elit yang tewas dalam beberapa bulan terakhir ini. Oh itu bagus. Setelah itu, Abi tidak butuh waktu lama untuk mulai memberitahu tunangannya tentang situasi prajurit penting lainnya di ketentaraan. Selama periode kepergianmu, tentara baru telah mencapai tahap ke-6, tetapi beberapa telah tewas dalam perang. Karena itu, jumlah raja spiritual di pasukan saat ini hanya berjumlah 30. Dilian mengangguk setuju, melengkapi pidato Abi. Jika bukan karena kematian orang-orang ini, hari ini kita akan memiliki 42 raja spiritual. Begitu, kata Minos, merasakan kehilangan begitu banyak orang yang telah dia asuh selama dekade terakhir. Tetapi kami masih mendapatkan hasil yang bagus dengan prajurit kami yang lebih kuat, kata Abi dengan nada yang tidak terlalu negatif. Selain diriku dan kepala pelayan Dilian, beberapa raja spiritual tingkat tinggi di pasukan telah berhasil maju dalam periode itu. Minos sudah mengetahui kemajuan Abi dan Dilian karena dia sudah memeriksanya. Abi berada di level 53 dan Dilian di level 56. Eda mencapai level 54 beberapa minggu lalu. Elena dan Ernest juga mencapai level itu baru-baru ini. Sebaliknya, Edward dan Mirya telah mencapai level 55. Akhirnya Grace mencapai level 53, dan Emlyn mencapai level 57. Oh, Minos berkata sambil tersenyum, menganggap komposisi kekuatan baru dari prajurit terpentingnya cukup menarik. Tingkat 57, ya? Aku akan berbicara dengannya nanti. Sepertinya keadaan kita lebih baik daripada yang kubayangkan. Ia mengatakan ini sambil mempertimbangkan kekuatan Emlyn. Menurut perkiraannya, rubah ekor 9 seharusnya sudah sekuat kaisar spiritual yang memiliki asal-usul yang sama.
seperti halnya dengan keturunan keluarga regional yang berasal dari kekaisaran. Mengetahui hal itu, dia secara alami senang dengan kemajuan makhluk spiritual itu, bahkan mengingat binatang itu telah jauh dari kerajaan tata ruang selama berbulan-bulan. Bagaimana dengan Celeste, Angela, dan Regina? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Dillian lalu berkata, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil maju dalam periode itu, Tuan Muda. Seperti yang kalian ketahui, usia ketiga wanita ini, khususnya Regina, jauh melebihi usia kita semua. Jadi, tentu saja mereka membutuhkan lebih banyak waktu. Abi mengangguk setuju. Tapi menurutku mereka tidak akan membutuhkan waktu lebih lama untuk maju. Baru-baru ini aku melihat ahli racun itu, dan dia seharusnya mendapatkan terobosan sebelum kamu mencapai level 55. Yah, itu lumayan. Mereka kuat, dan aku sudah tahu tentang masalah usia mereka sebelum aku menerima mereka ke dalam organisasiku. Dia kemudian berhenti sejenak, memikirkan sesuatu, lalu berkata, mari kita perintahkan semua raja spiritual di atas level 54 untuk segera meninggalkan kota kering. Saya ingin mereka menjungkir balikkan medan perang dan membunuh musuh sebanyak mungkin. Mari kita ambil kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatan yang lebih besar sebelum upaya negosiasi damai ini. Oke, keduanya mengatakan itu secara bersamaan, tanpa mempertanyakan keputusan Minos. Mereka sudah tahu bahwa rencana pemuda ini berjalan dengan baik, tetapi memberikan lebih banyak alasan kepada keluarga Carline untuk takut terhadap dataran hitam bukanlah hal yang buruk. Hal ini dapat membuat takut keluarga yang belum menyampaikan keputusan mereka, tetapi juga organisasi dari Kerajaan Cromwell dan Kerajaan Brown, yang juga memiliki pilihan untuk melarikan diri dari perang, dan memikirkan kekuatan yang mereka miliki sekarang dan kehadiran Minos di kota kering, tidak ada alasan bagi mereka untuk mencoba menghentikannya mengambil keputusan itu. Setelah itu, Dillian segera melanjutkan perjalanannya untuk menyelesaikan masalah ini dan masalah lainnya, sementara Abi tetap tinggal untuk melanjutkan pembicaraan dengan Minos. Mereka tidak terlalu tertarik membicarakan urusan pemerintahan kota kering karena Minos telah memutuskan untuk mundur dari jabatan itu selama perang masih berlangsung. Oleh karena itu, hal-hal berikut yang akan mereka diskusikan masih berkaitan dengan perang. Abi kemudian duduk di pangkuan Minos setelah Dillian pergi dan mulai berbicara tentang situasi di utara Kerajaan Cromwell dan selatan Kerajaan Ombak. Minos sudah mengetahui beberapa informasi mengenai masalah ini dari majalah regional, namun tidak ada satupun yang bisa dibandingkan dengan informasi dari organisasinya. Jadi, dia menghabiskan 20 menit berikutnya berbicara dengan Abi tentang hal ini, memahami keputusannya. Kamu melakukannya dengan baik, Abi. Minos memeluk pinggangnya sambil tersenyum, senang karena dia memiliki tunangan yang baik. Hal ini akan memberi kami pembenaran untuk mengambil wilayah kedua negara tersebut tanpa harus mengajukan tuntutan tersebut di masa depan. Itu hebat. Dia kemudian tersenyum manis, senang suaminya puas. Jika bukan karena keputusanmu, aku tidak akan bisa melakukan semua ini. Bagaimanapun, kami akan segera menerima lebih banyak dukungan dari Pulau Batu. Jadi, kami bisa mulai membersihkan dataran hitam dari dalam keluar dan dari luar ke dalam. Dia mengangguk setuju sambil menatap wajah cantik Abi. Kalau terus begini, perang harusnya selesai sebelum aku mencapai level 55. Kuharap begitu. Dia melihat cincin di salah satu jarinya, merindukan hari ketika dia dan Minos bisa lebih bersantai dan menikmati hidup. Namun saat dia melakukannya, dia tiba-tiba melihat cincin spasialnya dan teringat akan informasi yang baru saja dia terima dari tentara. Ngomong-ngomong, aku punya kabar terbaru tentang misi yang kamu serahkan ke tentara bayaran lokal. Bangkitnya Dataran Hitam bab 958 tanggal. Misi yang kamu berikan kepada tentara bayaran lokal telah selesai, kata Abi sambil menatap matanya. Melihat raut wajah tunangannya, Minos langsung menanyainya. Oh, apakah ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan kepadaku? Dia tersenyum. Ya, selama misi ini, beberapa tentara bayaran menemukan bahwa bajak laut regional melakukan pekerjaan luar untuk kelompok itu, bajak laut segitiga darah. Mereka sedang mencari peta. Sebuah peta. Mata Minos melebar tertarik saat dia mengingat interogasi yang dia lakukan dengan 4 raja spiritual dari keluarga Hargreaves. Saat dia mempertimbangkan hal ini, dia dengan mudah menghubungkan peta tersebut dengan bahan yang orang-orang ceritakan kepadanya. Namun ketika dia melakukannya, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang terjadi hampir 9 tahun yang lalu, ketika dia pertama kali meninggalkan kota kering. Dia kemudian melihat cincin spasialnya dan memanggil item tertentu yang dia kumpulkan dari item penyimpanan Darrell Silva. Saat melakukannya, Abi langsung melihat kain tua jatuh ke meja kerja tunangannya, sesuatu yang terlihat tua dan kotor. Itu. Saat dia mendengar suara manis rekannya, Minos melihat benda itu dengan hati-hati, dan ternyata memang ada peta di sana. Jadi, itu saja. Dia bertanya-tanya, penasaran ingin tahu apakah itu peta yang seperti itu. Pada saat dia melewati kota maritim yang lama, Minos telah berpartisipasi dalam pelelangan, di mana dia membeli pedang yang membuat tuan muda dari keluarga Silva mencoba melenyapkannya.
Namun saat itu, Darrell telah membeli peta yang dilelang itu, yang seharusnya berasal dari suatu kerajaan besar di bagian selatan benua tengah. Karena Darrell mengejar Minos di Pulau Batu beberapa hari kemudian dan akhirnya meninggalkan dunia ini di tangannya, tunangan Abi mewarisi peta seperti itu. Tapi dia tidak pernah mengira benda seperti itu punya nilai. Dan kalaupun ada, Minos tidak mempedulikannya. Dia sudah memiliki kerajaan tata ruang di sisinya dan tidak perlu mengejar sumber daya seperti orang biasa. Tapi setelah menemukan ketertarikan organisasi itu pada peta dan mengaitkan struktur tersebut dengan kemungkinan lokasi yang tergambar di peta, Minos mau tidak mau berpikir bahwa inilah benda yang dicari. Dengan itu, nilainya meningkat secara alami bagi Minos. Dia kemudian menyimpan peta tersebut dan menatap Abi dengan senyuman di wajahnya. Apa itu? Dia bertanya sambil terkikik. Saya pikir potongan kain itulah yang dicari kelompok itu. Saya bertanya-tanya mengapa mereka begitu menginginkannya. Mungkin ini akan menghasilkan harta karun? Dia menyarankan, tidak tahu harus berkata apa. Kalau begitu, jika itu adalah harta karun, kita harus menyimpannya untuk diri kita sendiri, bukan? Dia kemudian merasakan lengannya meremasnya lebih erat, menyadari bahwa dia menjadi bersemangat sekali lagi. Tentu, kedepannya, kami akan mencoba menangkap kelompok bajak laut dari wilayah ini. Mari kita lihat apakah mereka dapat membantu kami memastikan apakah ini itemnya. Jika ya, mari kita tunggu masa depan untuk melihat apa yang kita lakukan terhadapnya. Dia mengatakan ini dan kemudian mencium tunangannya, mencium aroma lezat yang selalu dia miliki. Tapi Abi segera menggunakan salah satu tangannya untuk mendorong bahunya, menghentikan apa yang dia coba mulai. Minos, kamu adalah binatang buas, kamu tahu itu? Dia tersenyum. Biarkan saja untuk melanjutkan ini nanti. Untuk saat ini, biarkan aku mengurus urusan resmi yang kita bicarakan. Dia kemudian menjadi sedikit merah dan berbisik di salah satu telinganya. Sementara itu, aku akan memulihkan kondisi terbaikku agar kita bisa bersenang-senang nanti. Oh, kedengarannya menarik. Dia tersenyum padanya sebelum dengan ringan menggigit bibirnya dan menciumnya selama beberapa detik lagi. Setelah memisahkan tubuh mereka, dia menepuk salah satu pipi bawahnya dan tersenyum. Baiklah, lakukan tugasmu. Aku juga harus mengunjungi Ruth dan mengurus urusan lainnya. Nikmati pertemuanmu dengannya. Abi berkata dengan tulus sebelum dia meninggalkan tempat itu sambil tertawa. Dia sudah terbiasa berbagi suaminya dengan Ruth. Jadi, tidak ada alasan baginya untuk merasa iri dengan perkataan seperti itu. Sebaliknya, dia merasa senang bahwa dia akan melihat wanita itu dan bukan salah satu dari banyak wanita lain yang memiliki hubungan dengannya. Jadi, tidak butuh waktu lama baginya untuk menjalankan bisnisnya. Di saat yang sama, Minos hanya tinggal beberapa menit lagi di kantor itu, mengobrol dengan Mia, sebelum akhirnya menuju markas tentaranya. Saat dia melakukannya, si rambut merah cantik yang masih menunggunya segera berjalan di sampingnya, mengobrol sambil mengikuti jejak Minos secara membabi buta. Minos, jawab aku dengan jujur. Apakah perkataanmu malam itu ada artinya? Gloria bertanya padanya saat dia berjalan di sampingnya, sedikit gugup untuk membicarakan hal itu dengannya. Atau apakah semua itu bohong bagimu? Apakah kamu mempermainkanku? Setelah mendengar ini, Minos memandangnya dengan serius, tidak mengerti dari mana dia mendapatkan ide-ide absurd ini. Gloria, aku hanya tidak memberitahumu nama asliku atau menunjukkan kekuatanku padamu. Lagi pula, aku sedang menjalankan misi melawan orang-orang yang akan kamu temui. Bagaimana aku bisa dengan mudah mengatakan yang sebenarnya kepadamu dalam situasi seperti itu? Semua rencanaku akan kacau, tapi segala sesuatu selain kekuatan dan namaku adalah benar. Setiap kata yang kuucapkan padamu malam itu memang menarik minatku. Dan itu masih terjadi. Dia mengatakan ini sambil meraih salah satu tangannya dan tersenyum. Setelah itu, dia berhenti berjalan di trotoar tempat mereka berada, mendekatkan wajahnya ke wajah Gloria, dan berbisik di salah satu telinganya. Bagaimana denganmu? Apakah kamu membodohiku ketika kamu mengatakan kamu akan memberiku kesempatan untuk mengenalmu lebih baik jika aku sekuat kaisar spiritual? Wajah Gloria kemudian menjadi sangat merah. Karena dia memahami dengan baik apa yang dikatakan Minos. Anda bajingan, aku sedang membicarakan perasaanku yang terluka. Dan yang kamu inginkan hanyalah ini? Oh, apakah kamu merasa terluka? Dia memandangnya dengan penuh minat, segera menggunakan tangannya untuk membawanya ke pelukannya. Maafkan aku, Gloria. Perselingkuhan di antara kita dimulai dengan aneh. Mengapa kita tidak mencoba mengingatnya kembali? Bagaimana kalau kita berkencan 2 hari lagi? Kita akan bertingkah seolah ini pertama kalinya kita bersama dan mencoba untuk lebih mengenal satu sama lain. Mendengar ini, dia menarik wajahnya dari dadanya dan mendongak, memperhatikannya dengan amah. Benarkah itu yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin mengenalku lebih baik? Tentu saja, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku tulus. Pertanyaannya adalah, maukah kamu menepati janjimu? Dia menanyakan hal ini, mengabaikan ekspresi kekaguman yang diberikan para pejalan kaki padanya.
Orang-orang ini tidak hanya sangat menghormati Minos atas pencapaiannya di dataran hitam, tetapi beberapa orang bahkan lebih mengaguminya, melihatnya bersama dewi itu dalam pelukannya. Minos sudah memiliki begitu banyak wanita cantik di sekitarnya, tapi dewi itu pun tidak bisa melarikan diri. Menakjubkan, sebuah kebanggaan sejati bagi kejantanan. Saat mereka diawasi, Gloria berkata dengan wajah memerah. Karena aku harap kamu siap untuk ini. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Hehehe, itu lebih baik. Dia berkata dengan puas, sebelum melepaskan tubuh indah kaisar spiritual itu dan berjalan kembali melewati area itu. Kalau begitu, aku akan mencarimu dalam 2 hari. Tapi aku khawatir untuk saat ini, aku punya terlalu banyak urusan yang harus diselesaikan. Dia mengatakan ini setelah tiba di depan markas besarnya. Tidak apa-apa, aku mengerti situasimu, komentar Gloria, memahami bahwa pemimpin tempat ini harus memiliki banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi setelah perjalanan selama berbulan-bulan. Akhirnya, keduanya berpisah, dan Minos menuju ke tujuannya, tempat Ruth seharusnya berada. Bangkitnya dataran hitam bab 959 keluar selagi masih ada waktu. Setelah mencapai ruang budidaya tempat Ruth seharusnya berada, Minos segera menyadari bahwa ada orang lain bersamanya ketika dia melihat melalui salah satu kaca di ambang pintu sana. Namun baik Ruth maupun wanita berambut biru itu terdiam, duduk di tempat berbeda seolah-olah mereka sedang bermeditasi di bantal budidaya masing-masing. Melihat hal tersebut, Minos terdiam, mencoba mengingat di mana dia mengenal wanita di sebelah pacarnya itu. Dia pandai mengingat wajah orang. Namun, karena karakteristik anggota House Miller, dia tentu saja harus memikirkan lebih banyak tentang orang itu. Namun, sebelum dia diam-diam memasuki tempat itu, dia akhirnya mengenali orang di sebelah Ruth. Mona Miller. Dia memikirkannya dalam diam sambil dengan cepat menurunkan tirai tempat itu untuk mencegah orang-orang yang penasaran mengawasinya. Dan memang benar, itu adalah Mona Miller, level 50, sahabat Abi, yang pergi ke Sekte Awan Abu-Abu bersama Kara setelah turnamen spiritual edisi terakhir. Setelah periode itu, dia menemani Ruth ke dataran hitam, karena wanita ini tahu bahwa Mona tidak bisa datang ke wilayah itu sendirian, atau dia akan merugikan dirinya sendiri jika pergi ke tempat yang tidak seharusnya. Dengan itu, dia datang dari Flaming Empire bersama Ruth dan saat ini sedang berkultivasi bersama temannya. Setelah menyadari identitas Mona dan menutup tirai tempat itu, Minos menoleh ke arah mereka berdua dan akhirnya melihat pacarnya membuka matanya. Apakah aku memakan waktu terlalu lama? Dia bertanya dengan suara rendah, tersenyum padanya. Setelah mendengar nada khas itu, Ruth langsung melihat ke arah Minos dan berlari ke arahnya. Ino, dia berkata dengan semangat saat dia akhirnya memeluk pria yang sangat dia rindukan untuk disentuh. Berbeda dengan Abi yang hanya berjarak beberapa bulan dari Minos, Ruth telah menghabiskan lebih dari 1 tahun jauhnya darinya. Dan mengingat kecintaannya pada pria itu tidak kalah dengan yang dirasakan Abi, wanita seperti itu telah sangat menderita selama periode ini. Jadi, ketika Ruth melihat cintanya di hadapannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluknya erat-erat, seolah semakin kuat dia melakukan itu, semakin kecil kemungkinan dia harus berpisah dengannya lagi. Mino, dia mengulangi namanya saat dia mencium aroma maskulin pacarnya, dengan cepat mengarahkan bibirnya ke arah bibirnya. Setelah itu, dia memberikan ciuman yang panjang dan penuh gairah kepada Stuart muda, sesuatu yang begitu hangat sehingga saat Mona membuka matanya, wajahnya memerah karena malu melihatnya. Mona masih perawan, tapi dia telah melihat banyak hal selama waktu singkatnya di Flaming Empire. Tapi melihat temannya, yang biasanya sangat pendiam, bertingkah seperti wanita yang sedang berahi, mau tak mau dia merasa malu dan terkejut. Jadi, itu Minos. Mona mengamati pemuda jangkung dan berotot itu memeluk tubuh Ruth hingga seorang gadis pun akan merasa terpengaruh hanya dengan melihatnya. Dan melihat pemuda itu, dia segera menghela nafas dalam-dalam, merasakan perasaan kompleks jauh di dalam dirinya. Dia telah pergi ke Flaming Empire, tapi Abi dan Minos tidak melakukan hal semacam itu. Salah satu dari mereka, tentu saja, tinggal di wilayah tersebut karena pilihannya. Sebaliknya, pihak lain telah menerima kekalahannya dalam turnamen spiritual. Namun terlepas dari alasan mereka tetap tinggal, yang ada sekarang hanyalah pasangan yang sukses, dengan Minos sebagai yang terkuat di wilayah tersebut dan Abi, calon ratu dataran hitam. Itu sungguh sulit dipercaya bagi Mona. Minos sangat kuat saat itu, tetapi wanita ini tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa mencapai kekuatannya saat ini. Dan mengingat perubahan yang dialami keluarganya karena Minos dan Abi, mau tak mau dia bertanya-tanya apakah pergi ke kekaisaran adalah keputusan yang tepat. Bukan karena dia merasa iri pada Abi. Dia tidak. Namun tak bisa dipungkiri, ia pernah mengalami masa-masa sulit di tempat itu, tempat yang jauh dari keluarga dan orang-orang yang paling ia percayai. Sementara itu, Abi juga mengalami banyak kesulitan. Mona mengerti itu, tapi itu terjadi ketika tunangan Minos punya beberapa orang yang bisa diperhitungkan. Bahkan orang tuanya berada di kota kering. Jadi, dia memandang Minos dengan kagum,
terkejut melihat betapa dia menjadi jauh lebih baik sejak turnamen spiritual. Dulu, dia berada di bawah levelku, tapi sekarang. Mona memikirkan hal ini ketika dia melihat Ruth menyentuh wajah Minos dan perlahan-lahan dia melepaskan bibirnya dari bibir Minos. Kamu tidak tahu sudah berapa lama aku menunggu ini, kata Ruth dengan suara rendah, memegangi wajah Minos dengan tangannya seolah-olah dia memiliki harta paling berharga di dunia. Minos kemudian tersenyum padanya sambil memainkan rambut hitam wanita ini. Aku juga, Ruth. Tetapi sekarang kami akan menemukan cara untuk mengatasi situasi ini. Uhuk. Mona tidak bisa lagi berdiam diri dan terbatuk 2 kali untuk mengingatkan mereka berdua. Minos sudah membuka kancing baju Ruth, jadi Mona mengira jika dia tidak melakukan apapun, dia akan menonton sesuatu yang tidak boleh dia tonton di ruangan itu. Oh, Minos melihat ke arah wanita itu, tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Adapun Ruth, dia menoleh ke pacarnya, mengangguk ke Mona, dan berkata, Minos, ini Mona, teman Abi yang kita temui selama perjalanan bertahun-tahun yang lalu. Dia memandang wanita berambut biru itu dan kemudian bertanya, apakah kamu ingat Minos? Bagaimana aku bisa lupa? Ucap Mona dengan suara pelan saat melihat pria berambut coklat dan kemeja yang tidak dikancing setinggi dada itu datang ke arahnya. Aku ingat kamu, hehe. Dia melambaikan salah satu tangannya ke arah Mona, memberi isyarat agar Mona menggunakannya untuk bangkit dari bantal yang dia duduki. Namun, saat dia melakukan gerakan sederhana untuk meminta bantuan darinya untuk bangun, Mona merasakan lengannya melingkari pinggangnya. Dia berseru kaget, tapi itu sudah terlambat. Pada saat itu, Mona merasakan seluruh tubuhnya menggigil ketika lengan Minos yang kuat dan hangat menekannya ke tubuhnya. Setelah itu, Minos perlahan melepaskan diri darinya dan mencium pipi kanan Mona. Dia mencoba mengatakan sesuatu tetapi tidak menemukan kata-kata yang tepat. Yang ada di pikirannya hanyalah rasa malu yang luar biasa, bersamaan dengan perasaan aneh yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Meneguk, kamu, Ruth. Bukankah menurutmu salah jika dia bersikap seperti ini? Dia akhirnya mengatakan ini sambil masih merasakan tangan Minos di pinggang halusnya. Membuatnya merasakan sedikit guncangan di bagian tubuhnya itu. Berperilaku seperti apa? Minos menanyakan ini sambil tersenyum. Mona, kamu adalah teman Abi, jadi wajar saja kita akan menjadi teman baik juga. Hehe, aku hanya memberikan pelukan hangat yang biasa ku berikan kepada orang-orang terdekatku. Namun Mona tak tega menatap Minos. Ruth, dia berseru kepada temannya untuk mendukungnya. Minos, jangan main-main dengannya, kata Ruth dengan nada yang tidak menunjukkan rasa tidak nyaman. Kamu benar-benar sangat berani. Ya, menurutmu bagaimana perasaan tunanganmu ketika dia mengetahui bahwa kamu begitu akrab dengan sahabatnya? Dia mengatakan ini ketika dia menyebut Abi dan pertunangan semacam itu. Sesuatu yang sangat dia inginkan. Minos kemudian menatap wanita yang berjalan ke arahnya, merasakan hasrat pasangannya terhadapnya. Dia lalu menatap Mona dan berkata, Mona, jika kamu tidak meninggalkan ruangan ini sekarang, kamu akan melihat aku dan Ruth berhubungan seks. Apa? Wanita itu mengatakan ini dengan terkejut, tidak menyangka dia akan berterus terang dengan niatnya. Adapun Ruth, meskipun dia tersipu malu mendengar dia berbicara seperti itu di depan Mona, dia tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, itulah yang ingin dia lakukan saat ini. Melihat keduanya saling berpandangan, Mona segera meninggalkan pelukan Minos dan melarikan diri. Beginikah pasangan yang bertemu setelah berbulan-bulan berpisah? Dia menggigit bibirnya sambil terus berlari. Bahkan Ruth bisa jadi tidak tahu malu dalam situasi seperti ini. Mendesah. Kapan aku akan mendapatkan pacarku sendiri? Dia bertanya-tanya ketika dia memikirkan seorang pria muda yang pergi ke Flaming Empire bersama dengan kelompoknya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 960 Persatuan Minos dan Ruth, 18+. Saat Mona berjalan menjauh dari ruang budidaya tempat Minos dan Ruth berada, keduanya berpelukan dengan hangat, berciuman seolah tidak ada hari esok. Ruth meletakkan tangannya di belakang kepala Stuart muda saat dia merasakan gerakan pria itu di tubuhnya tanpa menahan diri. Saat dia membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan, dia merasakan lidahnya di mulutnya, dan tubuhnya meleleh di pelukannya, dengan cepat menaikkan suhu tubuhnya karena sensasi menyenangkan yang dia rasakan saat ini. Salah satu tangan Stuart muda dengan kuat memegang pinggang ramping Ruth, sementara tangan lainnya memainkan berbagai bagian tubuhnya. Tangan ini memulai perjalanannya di pipi kanannya, tetapi kemudian perlahan-lahan bergerak melewati payudaranya, masih memainkannya dengan beberapa lapisan kain di atasnya. Setelah itu, dia merasakan bokong Ruth yang sehat sebelum tangan itu berada di bawah gaunnya. Frekuensi suara mereka meningkat dengan cepat, seiring dengan detak jantung dan panas tubuh mereka. Di saat yang sama, wajah keduanya memerah karena panas terik yang keluar dari tubuh mereka, membuat mereka ingin melepas pakaian yang mereka kenakan. Dan baru beberapa menit berciuman, keduanya bergotong royong melepas pakaian masing-masing. Ucapnya di tengah erangannya, membuat Stuart muda semakin bersemangat untuk menidurinya.
Tapi saat Minos berusaha membuat wanita ini merasa nyaman, tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari tongkatnya menunggu untuk diulurkan sedikit. Kemudian, mereka pindah ke tempat tidur yang dibawa oleh steward muda dari cincin spasialnya, dengan cepat mendapatkan posisi di mana mereka dapat memuaskan satu sama lain secara bersamaan. Tapi setelah melakukan itu selama beberapa menit, dengan Ruth mengalami 2 kali orgasme berturut-turut sementara Minos hanya sekali ejakulasi. Mereka akhirnya kembali memperhatikan satu sama lain dengan cermat. Aku mencintaimu, Minos. Dia mengatakan ini dengan nada penuh cinta sambil berdiri di dekatnya dalam posisi favoritnya. Sementara itu, Minos melepaskan tangannya dari salah satunya dan perlahan meraih lehernya, mendekatkannya ke wajahnya. Aku juga mencintaimu, Ruth. Dia mengatakan ini sebelum memberikan ciuman hangat kepada pacarnya. Setelah itu, ia melepaskan bibirnya dari bibir Ruth dan mengucapkan kata-kata yang sangat diinginkan. Ruth, kamu bilang kamu ingin punya anak bersamaku dulu kan? Meneguk, kamu. Apakah kamu akan melakukan itu? Apakah kamu benar-benar setuju? Matanya melebar kegirangan saat tetesan menetes dari bunga kecilnya. Dan melihat raut penuh kebahagiaan di wajah Ruth, perasaan Minos semakin baik. Tentu saja, aku sama-sama mencintaimu dan Abi. Kalau begitu, tentu saja aku akan berusaha semaksimal mungkin agar kalian berdua hamil. Oh, Minos. Dia memeluknya lebih erat dari sebelumnya, merasa puas mendengar kata-kata kekasihnya. 1,5 jam kemudian, akhirnya, keduanya mencapai orgasme terakhir mereka saat mereka berbaring di tempat tidur yang sekarang benar-benar berkeringat. Dengan wanita berambut hitam berbaring telentang ke arah Minos, sepenuhnya di bawah dominasinya. Merasakan tubuh pacarnya gemetar karena kenikmatan baru-baru ini, Minos perlahan melepaskan tangan kirinya dari sela-sela kaki Ruth, basah karena keadaan bunga kecilnya. Setelah itu, dia mencium bagian belakang lehernya, tetap dalam posisi itu sambil memeluknya dan mencium rambutnya. Sedangkan Ruth, wajahnya terlihat keruh, benar-benar kelelahan namun tersenyum dengan sekuat tenaga. Namun saat dia merasakan kehangatan meninggalkan adik perempuannya, dia perlahan menoleh ke arah Minos, dan bertatap muka dengannya. Dia tersenyum dan kemudian menggunakan salah satu tangannya untuk memijat pipi kirinya, ingin sekali memberikannya sebanyak yang bisa diberikan wanita untuk pria. Saya harap kita cukup beruntung untuk mendapatkan imbalan dalam beberapa percobaan pertama. Dia mengatakan ini sambil menatapnya dan memijat perutnya sendiri. Minos tersenyum dan memeluknya. Jika itu terjadi, mungkin anak kita akan mendapat kesempatan untuk menghadiri pernikahan orang tuanya. Pernikahan? Dia menggigit bibirnya, ingin mengetahui bahwa dia tidak salah dengar. Tentu saja, Ruth, aku ingin menikah denganmu. Meneguk, aku mencintaimu, Minos. Dia mengatakan ini sambil bergerak ke arah bibirnya lagi, merasa lebih baik dari sebelumnya. Setelah itu, keduanya bertahan dalam posisi itu lebih lama, tetapi tidak terjadi apa-apa selain ciuman. Mereka hanya menikmati kehangatan satu sama lain sambil merasakan detak jantung mereka semakin sinkron. Jika kamu mau mengambilku sebagai istrimu, maka bersiaplah untuk memilikiku di sisimu setiap hari. Dia mengatakan ini di salah satu telinganya, tersenyum dan memijat kepala Minos. Oh, bagaimana dengan sektemu? Minos bertanya dengan penuh minat, perlahan memalingkan wajahnya untuk melihatnya. Sejak kita menikah, aku tidak akan bertanggung jawab terhadap sekte dan keluargaku. Aku akan menjadi milikmu sepenuhnya, sayang. Dia mengatakan ini dengan wajah memerah, memanggilnya dengan cara yang intim. Bagus. Dia tersenyum padanya, membawanya ke pangkuannya dengan satu gerakan. Baiklah, bersiaplah untuk melakukan itu secepat mungkin. Setelah perang saat ini selesai, aku akan menikahkanmu dan Abi. Dan aku akhirnya bisa mengizinkanmu memasuki hidupku sepenuhnya. Dia memikirkan hal ini dalam benaknya, merasa bahwa waktunya untuk jujur sepenuhnya kepada Ruth akan segera tiba. Saya hanya berharap Anda memahami tindakan pencegahan tertentu yang telah saya ambil, Ruth. Dia mengatakan ini sambil menatap matanya. Tapi jangan ragukan perasaanku padamu. Dia melihat ketulusan dalam tatapan Minos dan tersenyum padanya. Aku tahu, aku mengerti, sayang, jadi jangan khawatir.